Pada 31 Maret 1922, terjadi peristiwa menggemparkan di ladang dan kediaman keluarga Gruber di Hinterkaifeck, Bavaria, Jerman. 6 keluarga Gruber yang terdiri dari Andreas, sang istri Kazila, putri mereka Victoria, 2 anak Victoria, Kazila dan Joseph, serta pembantu baru Maria, tewas secara mengenaskan. Kepala mereka dipotong menggunakan cangkul dengan pegangan panjang. Kejanggalan dari pembunuhan 7 orang tersebut adalah tidak satu orang pun terlihat melakukan perlawanan ketika dibunuh. Dari hasil otopsi ditemukan fakta bahwa semua anggota keluarga Gruber dibunuh dengan sadis. Tengkorak, kepala, dan wajah mereka hancur dihantam benda sejenis cangkul. Selama investigasi, polisi mencurigai lebih dari 100 orang sebagai pembunuh. Namun penyelidikan tidak pernah membuahkan hasil. Bahkan hingga tahun 1986, batas waktu terakhir penyelidikan oleh pihak kepolisian, kasus pembunuhan keji ini tak juga terungkap. Jadi pada 1 April 1922, 2 pengantar kopi bernama Hans dan Edward tiba di ladang Gruber untuk memberikan pesanan. Mereka sempat mengetuk beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Keduanya pun meninggalkan kediaman keluarga Gruber dengan perasaan curiga. Kecurigaan itu turut dirasakan pihak sekolah Kazila. Pasalnya gadis kecil itu tidak terlihat mengikuti kelas selama beberapa hari. Sejumlah tetangga juga merasa heran karena keluarga Gruber tidak datang ke ibadah minggu di gereja. 3 hari berikutnya, tepatnya pada 4 April 1922, tukang reparasi Albert Hofner pergi ke ladang tersebut untuk memperbaiki mesin pencacah makanan. Saat tiba, ia tak melihat satu pun tanda-tanda dari keluarga Gruber dan hanya mendengar suara-suara hewan ternak serta anjing di dalam kandang. Ia lalu memutuskan untuk menyelesaikan perbaikan tanpa kehadiran keluarga Gruber. Pada hari yang sama sekitar pukul 3:30 sore, tetangga mereka yang bernama Lorenzo mengirim putranya Johann dan anak tirinya Joseph untuk mengecek keluarga tersebut. Keduanya kembali ke rumah tanpa berjumpa seorang pun. Hingga akhirnya Lorenzo datang bersama Michael dan Jacob. Ketika memasuki kandang, mereka menemukan jasad Andreas, sang istri Kazila, Victoria dan si kecil Kazila yang telah menjadi mayat tanpa kepala. Sementara itu, pembantu rumah tangga Maria dan si kecil Joseph ditemukan tewas di dalam rumah dengan kondisi serupa. Kejadian aneh sebelum pembunuhan. Sebelum Maria bergabung bersama keluarga Gruber, terdapat pembantu rumah tangga lain yang bekerja. Ia keluar 6 bulan sebelum pembunuhan sadis itu terjadi. Pembantu rumah tangga itu keluar lantaran tidak betah dengan rangkaian peristiwa aneh yang terjadi di dalam kediaman Gruber. Menurutnya, selama bekerja, ia kerap kali mendengar suara-suara aneh di loteng dan menemukan jejak kaki yang berasal dari hutan lebat di belakang peternakan. Jejak kaki ini terlihat masuk ke dalam peternakan dan tidak pernah mengarah kembali ke hutan. Pembantu rumah tangga lama juga bersaksi bahwa ia kerap kali kehilangan kunci-kunci rumah dan mendapati pintu ruang peralatan terlihat seperti dirusak seseorang. Keluarga itu bahkan menemukan koran aneh terbitan Munich. Tidak ada seorang pun yang ingat pernah membeli koran ini. Namun Andreas tak ambil pusing dan menyangka bahwa tukang koran salah menempatkan koran pesanan. Bahkan menurut keterangan teman Kazila beberapa hari sebelum kejadian pembunuhan, Victoria terlihat bertengkar hebat dengan seseorang dan lari menuju hutan selama beberapa jam. Meski dihantui sejumlah kejadian aneh, Andreas menolak saran dari para tetangga untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Keanehan lainnya yang ditemukan pihak kepolisian terjadi setelah pembunuhan. Pasalnya tidak ditemukan satu barang pun yang hilang. Dari hasil penyelidikan, terungkap fakta bahwa sosok pembunuh menetap selama beberapa hari setelah membunuh 6 anggota keluarga. Hal tersebut terlihat dari kondisi ternak yang telah diberi makan, berkurangnya persediaan roti keluarga, bekas potongan daging di dapur, anjing peliharaan yang telah dilepas keluar, dan nampan berisi makanan di dalam rumah. Para tetangga bahkan tidak menyadari absennya keluarga Gruber
karena mereka masih melihat kepulan asap yang keluar dari cerobong asap setiap hari. Ini menandakan bahwa masih ada orang di dalam rumah sesaat setelah pembunuhan itu terjadi. Tepat sehari setelah pembunuhan, pengrajin bernama Mikhail tidak sengaja lewat di depan kediaman Gruber. Ia mengaku melihat seorang tengah menyalakan oven di rumah. Selain itu, Mikhail juga mendapati bahwa aroma yang dikeluarkan cerobong asap memiliki bau menyengat yang busuk. Pada hari yang sama pukul 3 dini hari, petani sekaligus pemotong daging bernama Simon mengaku melihat dua orang misterius di tepi hutan dekat dengan peternakan keluarga Gruber. Saat bertatapan dengan Simon, dua orang itu memalingkan wajah mereka. Ketika mendengar tentang berita kematian keluarga Gruber, Simon yakin dua sosok misterius itu ikut andil dalam pembunuhan. Namun keduanya tidak pernah diidentifikasi secara jelas oleh pihak kepolisian. Suspek pembunuhan dari banyaknya suspek yang dicurigai pihak kepolisian, nama Carl Gabriel masuk ke dalam daftar teratas. Ia merupakan mantan suami Victoria. Sosoknya dilaporkan telah meninggal dunia di Arras, Prancis semasa Perang Dunia I. Namun anehnya, mayat Gabriel tidak pernah ditemukan. Beberapa teori menyebutkan bahwa Gabriel sebenarnya masih hidup. Sejumlah rekannya bahkan bersaksi jika mereka pernah melihat Gabriel selepas Perang Dunia ke-1. Motif Gabriel ini diduga karena rasa sakit hati atas perselingkuhan Victoria dengan sang ayah Andreas. Kedua anak dan ayah ini dirumorkan memiliki hubungan insest. Buah cinta dari keduanya adalah anak bungsu Victoria yang bernama Joseph. Selain Gabriel, suspek lain yang muncul ke permukaan adalah Lorenz. Sejak kematian istrinya pada tahun 1918, Lorenzo dipercaya memiliki hubungan khusus dengan Victoria. Rumor menyebut bahwa Joseph merupakan anak dari keduanya. Penduduk setempat mencurigai sosok Lorenz karena beberapa tindakannya yang terlihat mencurigakan. Ia merupakan orang pertama yang menemukan keenam mayat tanpa kepala tersebut. Ketika menyelidiki raibnya keluarga Gruber pada 4 Maret 1922, ia harus mendobrak gerbang untuk memasuki gudang dengan semua pintu terkunci. Namun setelah menemukan 4 mayat di gudang, ia rupanya langsung membuka pintu depan dengan kunci dan dicurigai memasuki rumah seorang diri. Banyak orang bertanya dari mana ia mendapatkan kunci utama rumah. Seperti diketahui, keluarga Gruber sempat mengeluh kunci rumah mereka yang hilang beberapa hari sebelum pembunuhan. Ketika ditanya mengapa ia pergi memasuki rumah sendirian, padahal bisa saja si pembunuh masih berada di dalam, Lorenz mengaku bahwa ia ingin memastikan keadaan anak tirinya, Joseph. Pihak kepolisian bahkan menyebut Lorenz sebagai sosok pengganggu karena beberapa kali menghalangi jalannya investigasi. Kecurigaan akan Lorenz tidak berhenti di situ saja. Selama bertahun-tahun para tetangga dan penduduk lokal Hinterkaifeck mencurigai sosoknya sebagai pembunuh. Hal tersebut didasarkan pada komentar aneh Lorenz yang dianggap menunjukkan pengetahuan detail yang hanya diketahui pembunuh. Menurut laporan, Hans bertemu dengan Lorenz pada 1925. Saat itu ia kedapatan berkunjung ke sisa-sisa peternakan Hinterkaifeck yang telah dihancurkan. Ketika ditanya mengapa ia ada di sana, Lorenz mengatakan bahwa upaya si pembunuh untuk menguburkan semua jasad tidak bisa terlaksana karena tanah di sekitar peternakan yang membeku. Pernyataan itu dianggap sebagai bukti bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam tentang kondisi tanah pada saat pembunuhan. Hal tersebut langsung dibantah pihak kepolisian yang menganggap pengetahuan semacam itu lumrah diketahui Lorenz karena ia adalah tetangga keluarga Gruber dan akrab dengan kondisi tanah setempat. Di samping Gabriel dan Lorenz, sejumlah nama yang diduga sebagai sosok yang bertanggung jawab, di antaranya Grumm bersaudara, Karl dan Andreas, Peter Weber, Bichler bersaudara, George Siegel, Heller bersaudara, hingga Paul Muller. Namun semua nama itu tidak bisa dipastikan sebagai pembunuh keluarga Gruber karena kurangnya bukti.